Tentang syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma, nama-nama maupun sifatnya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, meyakini ada sang pencipta atau penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah musyrik. Menurut Ibnu Mansur dalam Lisanul Arabi Darul Ma'ruf 1090, kata syirik berasal dari syarakah yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya, seseorang berkata wasyarakah billah yang berarti bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Syirik adalah pangkal segala kejahatan dan penyelewengan serta merusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Bahaya syirik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut musyrik. Sedangkan syirik secara istilah adalah anggapan atau iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Definisi syirik menggambarkan bahwa syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun, setiap permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan bentuk suatu ibadah seperti bernazar, berkorban dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Surat Al-Luqman. Adapun secara kualitas dibagi menjadi dua, yaitu al-syirik al-akbar, yakni meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik kecil, al-syirik al-ghasar, yaitu melakukan sembahyang bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia. Dalam Islam, syirik ini juga disebutkan dengan riya. Pembagian syirik. Pembagian syirik dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian secara kuantitas dan kualitas. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu, syirik uluhiyah, yaitu adanya Tuhan selain Dia sebagai pencipta alam semesta. Dua, syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia. Yang ketiga, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Allah sebagai yang disembah. Yang besar. Syirik besar atau juga disebut syirik akbar atau jali adalah perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai tandingannya. Syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban dan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kurban zin dan setan. Akbar atau jali adalah yaitu pertama, syirik dakwah atau doa adalah di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga berdoa kepada selainnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 65. Yang kedua, syirik niat. Keinginan dan tujuan adalah suatu bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 15 sampai 16. Yang ketiga, syirik ketaatan adalah menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepadanya, sebagaimana berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 31. Yang terakhir yaitu syirik kecintaan atau mahabbah adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 160. Syirik kecil. Syirik kecil atau juga yang dikenal dengan syirik asgar atau khafi adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan adanya berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini sebagaimana di dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal dikatakan bahwa seseorang yang dalam mengerjakan suatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain atau riya
atau syirik yang berhubungan dengan penyembahan terhadap Allah dan bermuamalah dengannya. Meskipun pelaku syirik ini berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dengan zat, sifat dan perbuatannya, hanya saja di dalam syirik asgar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Syirik kecil atau syirik asgar ada dua macam, yaitu yang pertama ada syirik zahir atau nyata, adalah syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua ada syirik kafi atau tersembunyi, adalah syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ingin dipuji dan ingin didengar orang lain atas ibadah yang dilaksanakan. Contohnya, melakukan suatu amalan tertentu hanya ingin dipuji dan disanjung orang lain, atau memperbagus bacaan atau gerakan sholat agar dipuji atau disanjung orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.